Pendahuluan. Pengelolaan nutrisi merupakan salah satu pilar pada pasien PGK mulai dari stadium awal penyakit dan untuk mencegah perburukan fungsi ginjal. Pencegahan perburukan fungsi ginjal dapat meringankan keluhan-keluhan akibat akumulasi toksin, memperbaiki fungsi metabolisme tubuh secara optimal dan memelihara keseimbangan cairan dan elektrolit. Seperti diutarakan sebelumnya bahwa pada PGK stadium awal di mana LFG 60 ml/menit maka intervensi terapi terutama untuk mencegah perburukan PGK agar tidak cepat jatuh ke stadium yang lebih parah. Intervensi yang paling utama pada stadium awal adalah menangani penyebab dasar PGK. Sedangkan pada LFG 60 ml/menit, intervensi yang dilakukan harus lebih adekuat agar progresivitas tersebut dapat diperlambat dan tidak muncul komplikasi akibat PGK. Salah satu intervensi pada PGK dengan LFG 60 ml/menit agar dapat menghambat progresivitas PGK adalah dengan pengaturan nutrisi. Pengelolaan nutrisi pasien hemodialisis. Pengelolaan nutrisi yang baik dapat mengurangi gejala uremia. Pasien hemodialisis, HD, memiliki faktor spesifik lain yang akan meningkatkan kejadian malnutrisi energi protein, MEP. HD akan meningkatkan katabolisme protein sebesar 4,9 G asam amino dan 2 hingga 3 gram asam amino peptida akan dibuang dalam satu sesi HD. Penggunaan dialiser pakai ulang akan makin meningkatkan kehilangan asam amino dan albumin. Interaksi darah dengan membran dapat menjadi stimulus katabolik yang berdampak pada pelepasan asam amino dari otot. Pemakaian dialiser yang biokompatibel meniadakan efek ini. Faktor katabolik lain yang berhubungan dengan dialisis adalah komposisi cairan dialisat, kontaminasi endotoksin, kehilangan darah, glukosa dan vitamin yang terlarut dalam air. Asupan energi harus disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan berat badan. Asupan protein pada pasien HD lebih tinggi dibandingkan dengan pasien PGK pradialisis, sehubungan dengan hal di atas. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan asupan sehari-hari dapat menyebabkan MEP. Tujuan pengelolaan nutrisi pada pasien HD adalah memperbaiki dan mempertahankan status gizi normal, mencegah penimbunan sisa metabolisme berlebih, mengatur keseimbangan air dan elektrolit, mengendalikan kondisi-kondisi terkait PGK seperti anemia, penyakit tulang dan penyakit kardiovaskular. Penilaian status nutrisi. Pasien dewasa dengan PGK stadium 5D atau post-transplantasi ginjal, direkomendasikan penilaian nutrisi secara rutin setidaknya 2 kali dalam setahun untuk mengidentifikasi risiko PIU. Penilaian nutrisi dilakukan oleh dokter spesialis gizi beserta tim ahli gizi berkualifikasi di mana penilaian tersebut meliputi perubahan nafsu makan, riwayat penurunan asupan, berat badan, indeks massa tubuh, data biokimia dan gambaran klinis pasien yang berhubungan dengan nutrisi. Setidaknya dalam 90 hari pertama memulai dialisis atau pada kondisi diperlukan penilaian nutrisi pada pasien. Assessment ASAPAN, 3-day food record, 24-hour food recalls, food frequency questionnaires, and PCR. Antropometri, tinggi badan, berat badan, indeks massa tubuh, lingkar lengan atas, tebal lipatan kulit. Komposisi tubuh, BIA, MF-BIA. Biokimia, albumin serum, kolesterol total, kreatinin serum, transferrin serum, prealbumin serum, bikarbonat serum, status inflamasi seperti C-reactive protein. Asesmen status gizi, 7 poin subjektive global assessment, SGA, malnutrition. Inflammation score, MIS. Asesmen status fungsional, kekuatan genggaman tangan. Rekomendasi asupan nutrisi pada pasien HD. Penyebab terjadinya PIU antara lain akibat penurunan masukan protein dan energi akibat gangguan makan, anoreksia, adanya pengurangan makanan, gangguan mental seperti depresi dan ketidakmampuan dalam memperoleh ataupun menyiapkan makanan, kondisi metabolisme meningkat akibat adanya proses peradangan maupun gangguan hormon, asidosis metabolik, menurunnya aktivitas fisik, adanya penyakit penyerta dan gaya hidup yang salah, serta proses dialisis sendiri.
Oleh karenanya pemberian terapi nutrisi pasien PGK sebaiknya diberikan sesuai kondisi setiap individu di mana perlu memperhatikan status gizi, kondisi pasien, stadium dari PGK dan penyakit penyerta yang ada di pasien. Berikut adalah rekomendasi kebutuhan nutrisi pada pasien HD adalah sebagai berikut. Energi, 25, 35 kal kilogram BB ideal hari. Protein, 1,0, 1,2 G kilogram BB ideal hari. 1,213 G kilogram BB hari untuk pasien dengan penyakit akut atau dengan piu berat. Lemak, 25 hingga 30% dari total asupan kalori. Lemak jenuh 7 hingga 10% total asupan energi, monounsaturated fatty acid, MUFA, sampai 20% total asupan kalori, polyunsaturated fatty acid sampai 10% total asupan kalori. Karbohidrat, 50 hingga 60%. Serat, 20-25 G hari. Cairan, 7501500 cc 24 jam. Natrium, 2,3 gram hari. Kalium, sampai 70-80 mg hari, menyesuaikan dengan level kalium serum, kalsium, 8001000 mg hari. Jumlah disesuaikan jika ada penggunaan pengikat fosfat berbahan dasar kalsium dan analog vitamin D. Fosfor, 800.000 mg hari, disertai edukasi mengenai bioavailabilitas sumber fosfor. Asupan vitamin dan mineral berdasarkan rekomendasi angka kecukupan gizi, kecuali ada pertimbangan khusus yang memerlukan modifikasi ataupun terdapat tanda defisiensi. LCN 3 PUFA 1. 3-4 G hari untuk menurunkan trigliserida dan LDL serta menaikkan HDL. Nutrisi parenteral intradialisis. Indikasi nutrisi parenteral intradialisis, intradialytic parenteral nutrition, IDPN, adalah anak dengan malnutrisi yang menjalani hemodialisis dengan indeks massa tubuh untuk tinggi badan dan umurnya kurang dari persentil 5. Tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisi melalui pemberian makan oral dan sonde. Rata kadar albumin serum 3,4 G/dl atau NPCR di bawah batas sesuai umur, 0-6 bulan, 1,6 G kilogram hari, Juli 12 bulan, 1,4 G kilogram hari, 1-3 tahun, 1,15 G kilogram hari, April 13 tahun, 1,05 G kilogram hari, 13 tahun, 1,2 G kilogram hari, selama 3 bulan. Kontraindikasi IDPN meliputi hemodinamik yang tidak stabil, kelebihan cairan secara kronik dan gagal jantung, serta alergi terhadap telur, jagung, sulfit, kedelai, dan legum, bahan-bahan yang terdapat dalam cairan intralipid 20%. Teknis perhitungan IDPN menggunakan berat badan ideal. Berat badan pada persentil yang sama dengan persentil tinggi badan sesuai umur dan jenis kelamin pasien, dengan cara karbohidrat, laju infus glukosa 59 mg kg menit dengan target kadar glukosa Juni 11 mol L. Protein, dosis 0,515 G kg sesi selama 3-4 jam dialisis dengan target sesuai kebutuhan protein sesuai umur. Lemak, laju infus lemak 0,203 G kg jam dengan kecepatan 12,5 G jam, 62,5 ml jam intralipid 20%. Pemantauan laboratorium pada pemberian IDPN. Pra-IDPN, darah lengkap, urea, kreatinin, natrium, potasium, klorida, bikarbonat, kalsium, fosfat, magnesium, fungsi liver, trigliserida dan kolesterol total. Pra-HD setelah IDPN, urea, kreatinin, natrium, potasium, klorida, bikarbonat, kalsium, fosfat, magnesium, trigliserida dan kolesterol total. Mingguan, darah lengkap, urea, kreatinin, natrium, potasium, klorida, bikarbonat, kalsium, fosfat, magnesium, fungsi liver, trigliserida dan kolesterol total. Glukosa, selama IDPN, menit ke 0, 30, 90, 150, 210, dan setelah IDPN, 15-30 menit, diulang 1-2 jam bila ada masalah selama IDPN. Kriteria penghentian IDPN. Perbaikan nutrisi, peningkatan berat badan kering adekuat, peningkatan asupan oral untuk memenuhi kebutuhan protein dan kalori.
Tidak ada perbaikan status nutrisi setelah 4-6 bulan IDPN. Komplikasi refrakter atau intoleransi terhadap IDPN. Komplikasi yang dapat muncul akibat IDPN antara lain adalah hiperglikemia, hipoglikemia, gangguan elektrolit akibat sindrom refeeding atau HD yang tidak efektif, gangguan fungsi liver dan lipid, gangguan pernafasan, kram di lengan dengan nyeri. Penutup. Tujuan pengelolaan nutrisi pada pasien HD adalah memperbaiki dan mempertahankan status gizi normal, mencegah penimbunan sisa metabolisme berlebih, mengatur keseimbangan air dan elektrolit, serta mengendalikan kondisi-kondisi terkait PGK seperti anemia, penyakit tulang dan penyakit kardiovaskular. Pengelolaan nutrisi pasien PGK sebaiknya diberikan sesuai kondisi setiap individu di mana perlu memperhatikan status gizi, kondisi pasien, stadium dari PGK dan penyakit penyerta yang ada di pasien agar dapat memberikan hasil yang terbaik bagi pasien. Daftar